Desa Cipicung merupakan naungan dari Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki total 11 kedusunan, 16 rukun warga, dan 58 rukun tetangga. Desa ini mempunyai luas wilayah total 15.009 hektar. Hal ini menjadikan Desa Cipicung sebagai desa terluas di Kecamatan Culamega. Dusun yang pertama sekaligus menjadi tempat tinggal kami, mahasiswa KKN Universitas Siliwangi, kelompok 20, yakni Datar Koning. Sementara itu, dusun-dusun yang lainnya adalah Tangsi, Sumur Jaya, Cibenter, Awilega, Lebak Siu, Petir, Cilingga, Ganasabrang, Cikapundung, dan yang terakhir, nama dusun yang sama dengan desa ini yaitu Cipicung. Berdasarkan keterangan dari sesepuh warga, Desa Cipicung adalah desa tertua yang ada di Kecamatan Culamega. Desa Cipicung berdiri pada tahun 1818. Hingga sampai saat ini, sudah ada total 9 kepala desa yang tercatat. Kepala Desa Cipicung yang sekarang yaitu Bapak Amir S. Farm. Beliau menjadi salah satu tokoh yang paling berperan dalam proses perjalanan KKN kami. Desa Cipicung merupakan salah satu dari 5 desa yang berada di Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berada sekitar 8 km dari Kabupaten Tasikmalaya. Jika berkunjung ke Desa Cipicung, kita akan disuguhkan dengan alam perbukitan yang luas membentang, hamparan kebun berwarna hijau, segar dan dipadukan dengan langit Cipicung yang indah, siap memanjakan mata setiap orang yang memandangnya. Udara yang dikenal dengan sejuk, yaitu berada kisaran 20 hingga 27 derajat Celcius. Masyarakat Desa Cipicung didominasi dengan petani, mulai dari petani padi, teh, gula aren, dan masih banyak lagi. Di balik semua pesona keindahan Desa Cipicung, ada beberapa hal yang menjadi akar permasalahan mengapa desa ini dijadikan lokasi KKN. Padahal telah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menuju peningkatan indeks pembangunan manusia. Di antara akar permasalahan tersebut, kita bagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Dengan minimnya akses informasi terkait sertifikasi izin usaha untuk keperluan administrasi pengajuan dana di beberapa sektor debitur yang ada di Desa Cipicung, dan perlu adanya pelatihan pemasaran untuk mengembangkan skill promosi sebagai upaya pengembangan usahanya. Maka dari itu, kami telah merumuskan sebuah program yang berjudul Gelas Cantik Jelita, yaitu Gebiar Legalitas Cipicung Tingkatkan Jaminan Perlindungan Usaha, yang dimana kegiatan ini ditujukan bagi para pelaku UMKM dan masyarakat umum Desa Cipicung dengan harapan dapat memberdayakan dan meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM terkait administrasi surat izin dan skill marketing di Desa Cipicung, yang membuahkan hasil positif di mana para pelaku usaha mendapatkan nomor induk berusaha sebagai salah satu syarat berkas dalam memiliki usaha, dan masyarakat lebih mengetahui pentingnya digital marketing atau pengetahuan marketing dasar dan bagaimana cara produk yang dihasilkan para UMKM ini dikemas lebih menarik lagi. Gelas Cantik Jelita bersama Cipicung maju. Kedua, bidang kesehatan. Berdasarkan rendahnya pemahaman ibu-ibu terkait bahaya stunting dan minat untuk datang ke posyandu, maka dari itu kita merumuskan sebuah program berjudul Sosialisasi Penjagaan Stunting melalui Pagi Senin atau Asupan Gizi Seimbang dan Imunisasi Rutin. Program ini merupakan kegiatan sosialisasi kesehatan yang diisi oleh 3 pemateri yang membahas tentang stunting, gizi seimbang, dan PHBS. Program ini diselenggarakan di Aula Kantor Desa Cipicung dengan dihadiri oleh ibu-ibu PKK dan masyarakat umum.
yang ditujukan kepada anak usia sekolah dan masyarakat desa Cipicung, khususnya yang memiliki balita serta wanita usia subur, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat luas, khususnya masyarakat yang mempunyai balita dan wanita usia subur, agar menerapkan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya, serta meningkatkan kesadaran para ibu agar membawa buah hati rutin ke posyandu. Kegiatan ini mendapatkan respon baik dari warga sekitar, di mana adanya peningkatan kunjungan ke posyandu setelah adanya program sosialisasi kesehatan. Anak-anak mulai membiasakan membawa bekal dari rumah, serta antusiasme masyarakat terhadap pembuatan TPS 3R. Kemudian yang ketiga, bidang pendidikan. Berdasarkan kurangnya dukungan orang tua untuk melanjutkan pendidikan karena faktor pembiayaan, apalagi pendidikan tinggi, sudah melekat image memerlukan biaya yang mahal. Itu didasari oleh minimnya akses informasi beasiswa. Dari hal tersebut, kita merumuskan program berjudul ADEM, Akademi Menunjang Masa Depan. Mengajarkan dan memberikan tambahan materi di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pendidikan agama kepada para anak usia sekolah yang ada di desa Cipicung. Dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar secara interaktif dan dua arah agar tercipta suasana belajar yang tidak membosankan, serta dilakukannya pengulasan materi mengenai materi yang telah disampaikan melalui games. Kami juga aktif mengisi pengajian yang dijadikan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi pendidikan kepada para orang tua murid agar mempunyai keinginan yang besar untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak usia sekolah dan para orang tua, dengan harapan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak-anak mulai dari kelas dasar sampai kelas menengah atas. Selain itu, meningkatkan motivasi belajar pada anak-anak agar lebih semangat dalam menuntut ilmu, baik itu formal maupun informal. Membuahkan hasil yang baik, di mana anak-anak desa Cipicung tentunya mendapatkan ilmu baru yang belum mereka dapatkan di bangku sekolah, seperti mempelajari bahasa Inggris dasar dan tips berhitung cepat. Memberikan wadah kepada anak-anak desa Cipicung untuk belajar bersama dan menciptakan suasana belajar yang baru dan membuat mereka lebih termotivasi untuk semangat dalam belajar. Bidang yang keempat, bidang pertanian. Dengan masih banyaknya lahan pekarangan rumah yang kosong dan belum dimanfaatkan semaksimal mungkin, kami menawarkan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu merumuskan program yang bernama Pelita Pagi atau Pekarangan Lestari, Tingkatkan Pakan dan Gizi Keluarga. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan gerakan Cipicung Maju melalui sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan ini difokuskan pada penyuluhan mengenai pekarangan pangan lestari. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat desa Cipicung, terutama para ibu-ibu dan juga kadar posyandu, dengan tujuan mengoptimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat di desa Cipicung guna memenuhi kebutuhan pangan lestari dan gizi keluarga. Hasil dari kegiatan tersebut, masyarakat umum, terutama ibu-ibu kader PKK dan juga posyandu, meningkatnya pengetahuan mengenai pekarangan pangan lestari, memberikan wadah kepada masyarakat umum, terutama ibu-ibu dan juga kader PKK serta posyandu untuk berdiskusi mengenai pekarangan pangan lestari. Dari beberapa realisasi program yang telah berhasil kami tempuh, ada beberapa kegiatan tambahan juga yang kami lakukan. Contohnya seperti input data pertanian, mengikuti pengajian mingguan, bulanan, sampai ke muslimatan, gotong royong, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat menunjang dan membantu kegiatan warga setempat. Di samping itu, seluruh realisasi program dan kegiatan-kegiatan tambahan seperti yang kami sebutkan tadi telah mampu terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan besar harapan kami semoga desa Cipicung akan lebih maju sesuai dengan makna dari judul buku yang kami buat, yaitu Ngarak Saati Pikeun Cipicung Nang Itu.